Shalom semuanya. Wah, senang sekali ya. Ketemu lagi setelah sebulan, kita ketemu lagi ya. Untuk saat ini kita baru bisanya sebulan sekali gitu ketemunya ya. Nggak, sekarang sebulan 2 kali ya, with onsite. Tadi ada diumumkan sedikit juga kita ada onsite sekarang. Oke, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Semua siap ya untuk firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang loneliness. Loneliness ini kalau bahasa Indonesianya kesepian, ada macam-macam lah ini. Ada kesepian, ada kesendirian gitu ya. Banyak orang ternyata tuh merasa lonely atau kesepian. Dan alasannya bisa macam-macam. Ada yang karena mungkin jauh dari keluarga, mungkin karena baru pindah ke tempat yang baru, ke lingkungan yang baru, mungkin baru pindah ke Singapura, ya, mungkin belum kenal siapa-siapa di Singapura, belum punya teman di kantor, belum punya teman di sekolah atau lain-lain ya. Tapi ada juga yang pengalaman loneliness-nya itu dikarenakan beban-beban yang berat dalam hidupnya. Ya. Mungkin dikarenakan ditinggalkan orang yang dicintai misalnya. Saya ingat mama saya waktu papa saya baru meninggal gitu ya, dia selalu komplain, bukan selalu komplain, dia selalu bilang sama saya, karena saya di Singapura, dia di Indonesia, dia selalu kalau telepon-teleponan dia bilang, saya ini kesepian katanya, saya ini lonely, kesepian katanya. Padahal dia tinggal sama cucu-cucunya, ada 5-6 orang yang di rumah itu yang tinggal. Tapi karena dia ditinggal sama orang yang sangat dicintai, dia berasa lonely, berasa kesepian, atau berasa sendirian. Ya. Mungkin juga loneliness ini juga karena merasa ditolak oleh orang-orang terdekat. Ya. Mungkin menyaksikan mungkin papanya meninggalkan keluarganya, atau mamanya meninggalkan keluarganya, atau anak atau saudara mungkin diserahkan kepada orang lain dan lain-lain gitu ya, mungkin bisa membuat jadi perasaan lonely karena berasa tertolak gitu. Mungkin juga karena masalah kesehatan, orang yang punya masalah kesehatan, sakit, nggak baik-baik gitu ya, dan nggak ngerti lagi mesti apa. Kadang karena kesehatan mereka, karena sakit mereka berasa lonely. Ya, mereka berasa sendirian, mereka nggak ngerti kenapa. Atau juga bisa karena kegagalan dalam macam-macam ya, kegagalan dalam keluarga, kegagalan dalam usaha, dalam pekerjaan, dan lain-lain. Loneliness ini dapat menjadi masalah yang besar dalam hidup kita. Kita bisa merasa benar-benar sendirian karena tidak ada yang dapat mengerti apa yang kita rasakan, tidak ada yang bisa mengerti masalah yang kita hadapi, atau beban yang kita tanggung. Bahkan kadang loneliness ini dapat membuat kita kehilangan pengharapan akan masa depan yang baik. Kalau berkelanjutan atau nggak ada yang dilakukan untuk merubah keadaan, loneliness bisa membuat kehidupan seseorang menjadi terpuruk. Ya, dia bisa menjadi pahit, atau bahkan masuk dalam depresi. Mungkin di sini, di ruangan ini ya, mungkin di ibadah ini, mungkin ada dari saudara yang mungkin sedang merasakan loneliness dalam hidup saudara. Mungkin waktu saya jabarkan tadi apa saja yang bisa terasa waktu lagi lonely, mungkin saudara pikir, ya saya seperti itu, ada hal-hal yang seperti itu yang saya rasakan. Ya. Kalau itu saudara, jangan berasa kayaknya apa saya yang aneh, apa saya kok sendirian, kok berasa begini. Jangan terlalu jangan terlalu berasa kayak sendirian, karena loneliness ini dialami oleh banyak orang ternyata. Bahkan kadang kalau kita lihat orangnya ketawa gitu ya, tapi belum tentu dia nggak lonely. Mungkin di dalam hati sebetulnya dia berasa lonely. Bahkan ini juga bukan cuma dialami oleh orang-orang sekarang, bahkan dialami juga oleh orang-orang hebat yang tertulis di Alkitab. Ya, mereka juga banyak yang mengalami masalah ini. Ya. Yusuf merasakan ini ketika dia ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri. Ini kesaksian saudara-saudara Yusuf ya, yang tertulis di kitab Kejadian 42 ayat 21, tentang apa yang mereka lihat di wajah Yusuf ketika mereka menjual Yusuf untuk menjadi budak. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ya, mereka lihat Yusuf itu sangat sesak hatinya. Ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan itu
kesesakan ini menimpa kita. Di 1 menit, Yusuf melihat ke-10 kakaknya. Di menit berikutnya, dia ditolak oleh kakak-kakaknya, dibuang, dan ditinggal sendiri. Dia nggak bisa mencerna apa yang terjadi, tapi pada saat itu, mulai saat itu, dia kehilangan rasa percaya pada siapapun. Ini kakak-kakaknya sendiri loh yang menolak dia dan membuang dia. Mulai itu dia berasa dia sendiri. Loneliness itu juga adalah teman dekatnya Daud ketika dia dalam masa pelarian dari kejaran Raja Saul yang mau membunuhnya. Waktu dia lari, dia penuh dengan rasa loneliness, kesepian, kesendirian. Ketika dia lari dari rumahnya, dia harus kehilangan istrinya. Dia kehilangan teman baiknya. Dia kehilangan tentara-tentaranya, orang-orang yang tadinya di bawah pimpinannya. Dia kehilangan statusnya. Dia kehilangan nama baiknya. Dan semua kehilangan ini membawa kesedihan dan kesepian, kesendirian, loneliness dalam hidupnya. Kalau kita lihat Mazmur yang dia tulis, mungkin kita bisa mengerti bagaimana perasaan dia. Mazmur 13 ayat 2 bilang begini, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku?" Mazmur 142 ayat 2-5 bilang begini, "Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku." Bisa ngerasain nggak ya perasaannya Yusuf kalau ngelihat apa yang dia tulis? Ya, nggak ada orang lain, nggak ada yang mencari aku, nggak ada yang menghiraukan aku. Aku sendirian harus mengalami kejadian ini. Ada lagi di Alkitab orang juga yang terkenal, Nabi Elia. Nabi Elia pernah mengalami loneliness, kesendirian, kesepian yang luar biasa ketika dia lari dari kejaran Isabel, istri Raja Ahab yang mau membunuh dia. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 9-10, tertulis seperti ini. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang." Perhatikan apa yang dia bilang. "Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Ini waktu dia merasa kesepian, dia melihat dirinya hanya seorang diri, hanya dia sendirian. Gak ada yang membela, gak ada lagi orang di samping dia. Hanya seorang dirilah. Ini Nabi Elia yang berkata, Nabi yang begitu hebat ya, ternyata pernah mengalami loneliness yang luar biasa dalam hidupnya. Ada satu orang lagi, namanya Rasul Paulus. Dekat di akhir hidupnya, di dalam penjara di Roma, dia juga merasakan loneliness yang begitu hebat. Ini yang dia tulis pada Timothy. Timothy ini anak spiritual dia ya, anak rohani dia. Dia tulis surat. Ini surat yang mungkin yang terakhir yang dia tulis. Dia tulis surat pada Timothy dari dalam penjara. Waktu dia ada di penjara dalam keadaan yang sungguh-sungguh dia terpuruk. Keadaan yang dia sangat kesepian. Keadaan yang dia berasa dia sangat sendiri. Di 2 Timotius 4, 9 ayat 11, ini yang dia katakan. "Berusahalah supaya segera datang kepadaku." Ini dia ngomong sama Timotius ya. "Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kraskas telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Bisa dengar nggak ya? Dari suaranya dia,
Semua orang meninggalkan dia. Demas meninggalkan dia. Krekes telah meninggalkan dia. Titus meninggalkan dia. Hanya Lukas, dan Lukas ini dokternya dia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Semua yang dulu dia bina, semua yang dulu dia rawat, semua yang dulu dia menangkan. Begitu dia masuk penjara. Saudara tahu nggak kalau orang masuk penjara ya, banyak teman-teman yang meninggalkan dia, dan dia jadi sendirian. Ya. Semuanya meninggalkan dia. Kemudian dia melanjutkan dengan berkata begini, 2 Timotius 4 ayat 16a. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Semuanya meninggalkan aku. Saudara bisa merasakan nggak? Kesepiannya bukan cuma kesepian dari Rasul Paulus, tapi juga kekecewaan. Rasa kecewa dia karena semua orang nggak ada yang bersama dia. Semuanya meninggalkan dia. Saya sendiri pernah mengalami loneliness atau rasa kesendirian ini dalam satu masa dalam hidup saya. Jadi saya dapat mengerti perasaan, kalau ada dari saudara yang lagi mengalami ini, saya bisa mengerti perasaan saudara. Dan karena saya pernah mengalami sendiri, ini topik ini saya berani untuk bawakan, karena saya pernah tahu rasanya seperti apa. Sekarang sudah enggak, tapi saya pernah tahu rasanya seperti apa. Saya juga sangat mengerti di saat-saat yang terendah, banyak hal yang dapat menyerang pikiran dan perasaan kita, yang membuat kita makin terpuruk, bahkan hilang harapan. Di saat-saat seperti ini musuh kita, roh-roh jahat, ingin membuat kita makin terisolasi, masuk ke dalam gua dan tidak pernah dapat bangkit lagi. Kenapa? Dia akan terus taruh kata-kata di dalam pikiran kita. Orang-orang yang lagi lonely gampang untuk digoda sama roh jahat. Dibilang bahwa kamu nggak layak, bahwa kamu nggak ada satu orang pun yang tertarik pada engkau. Nggak ada satu orang pun yang sayang sama engkau. Kamu nggak punya pengharapan dan lain-lain. Ini kata-kata yang iblis bisa taruh di pikiran-pikiran orang yang sedang lonely. Hati-hati. Tapi kalaupun saudara termasuk yang merasakan kesesakan seperti Yusuf saat ini, saya lagi bicara sama kalau ada dari saudara yang lagi dalam loneliness. Kalau saudara termasuk yang merasakan kesesakan seperti Yusuf, atau yang merasa ingin menyudahi saja hidup ini seperti Elia, atau masuk dalam depresi seperti Daud, ataupun dalam kekecewaan seperti Rasul Paulus, saya punya berita baik buat saudara. Karena Tuhan yang kita punya, Tuhan tidak pernah melupakan saudara, itu berita baiknya. Walaupun saudara berasa sendiri, walaupun sepertinya tidak ada orang yang mengerti saudara, nggak ada orang yang sayang saudara, nggak ada orang yang care sama saudara, tapi kenyataannya adalah Tuhan nggak pernah melupakan saudara. Tertulis di kitab Yohanes 14 ayat 18a, ini Tuhan Yesus berjanji, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus berjanji begini, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini janjinya Tuhan Yesus ya. Dia bilang, aku nggak akan meninggalkan kamu. Mungkin kamu nggak bisa ngerasain, tapi Tuhan Yesus berjanji, kalau dia berjanji, dia akan tepati. Apapun, apakah kamu bisa merasakan Tuhan ada atau enggak. Tapi Yesus bilang, aku nggak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kasih Tuhan pada kita bahkan lebih dari orang tua kita sendiri. Dan dia berjanji tidak akan pernah melupakan kita. Kalau kita baca di firman Tuhan di Yesaya 49 ayat 15. Firman Tuhan berkata begini, ini Tuhan yang berkata lewat hambanya. Dia bilang, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Mungkin nggak? Seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Tapi Tuhan bilang begini, sekalipun perempuan itu melupakannya, aku nggak akan melupakan engkau. Hari ini kalau saudara dengar firman Tuhan, mudah-mudahan iman saudara mulai bangkit. Bahwa Tuhan, saudara punya Tuhan yang berjanji untuk tidak akan pernah melupakan saudara. Dan Tuhan mampu membuat masa kesendirian saudara menjadi turning point dalam hidup saudara. Turning point itu apa ya? Turning point itu titik balik ya kali ya, kalau bahasa Indonesia ya. Tuhan mampu membuat masa kesendirian saudara menjadi turning point.
dalam hidup saudara. Saya mau kasih kesaksian segitu. Sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu, uh, seperti saya bilang tadi, saya masuk dalam satu masa di mana segala hal yang saya lakukan tuh gagal. Semua pintu tertutup, nggak ada yang terbuka, nggak ngerti kenapa. Tapi apapun yang saya mau lakukan, nggak ada satupun yang berhasil, nggak ada satupun yang berbuah, bahkan semua hasilnya kegagalan. Saat itu, saya nggak punya kerjaan karena semua yang mau saya lakukan gagal. Saya nggak punya uang karena nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Nggak punya teman yang dapat mengerti keadaan saya saat itu. Ya, saya kenal orang, satu orang dan dua orang. Ya, saudara tahu nggak semua teman itu sama. Ya. Saudara mungkin punya kenalan teman. Ya. Um, saya dengar dari seorang hamba Tuhan, Tita, katanya teman itu ada macam-macam. Ada yang namanya contact friend. Ya. Orang yang saudara ketemu sehari-hari, tapi saudara nggak gitu kenal, sebetulnya cuma say hi, mungkin ada di kantor saudara, mungkin orang yang security di kantor saudara, dan lain-lain. Ada orang yang mungkin lebih, teman yang lebih, ya, namanya casual friend. Ya, casual friend itu teman yang mungkin punya interest yang sama, mungkin main basket sama barengan, mungkin main tenis barengan, punya interest yang sama. Ya. Ada juga orang yang namanya close friend, orang-orang yang punya goal yang sama. Mungkin teman pelayanan saudara, mungkin teman yang bekerja saudara, teman usaha saudara, itu close friend namanya. Tapi ada orang yang dibilang namanya committed friend. Committed friend. Committed friend ini adalah orang yang karena mengasihi saudara, dia mau untuk memperingatkan saudara kalau dia melihat ada sesuatu yang salah yang saudara lakukan. Ini adalah orang-orang yang dia akan stay sama saudara through thick and thin. Dia akan stay dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Ini namanya committed friend. Nah, biasanya kita sangat beruntung sekali kalau kita punya orang-orang yang seperti ini di sekitar kita. Ya. Pada saat itu, saya sudah berasa tidak punya teman yang committed friend, yang ngerti perasaan saya, yang bisa ngerti keadaan saya. Mungkin banyak yang namanya casual friend, ya. Mungkin banyak yang namanya contact friend, ya, sekedar ketemu. Tapi nggak ada yang ngerti dengan keadaan saya. Makanya saya berasa kayaknya sendirian. Kok nggak ada yang bisa ngerti masalah saya. Saat itu saya kehilangan rasa percaya diri. Kalau saya melihat diri saya sendiri, seperti saya melihat gambar yang rusak. Nggak ada harganya. Nggak bisa melihat kalau saya punya harga. Hubungan saya dengan istri saya ada pada titik yang terendah. Saya seperti orang asing bagi dia, dan dia seperti orang asing bagi saya. Saudara yang pikir, aduh kalau saya lonely karena saya single. No, orang yang sudah menikah pun bisa lonely. Orang yang sudah punya pasangan pun bisa lonely. Ya. Saya dan istri pernah ada dalam keadaan seperti itu. Menikah tapi seperti orang asing satu sama lain. Pada saat itu berpisah, mungkin pernah terlintas di pikiran kami sebagai pilihan yang terbaik untuk saat itu. Ya, hati-hati, saudara. Kalau lagi dalam loneliness, ya, kayak saya bilang tadi, musuh kita mulai memberikan pikiran-pikiran tertentu, ya. Pada saat itu mungkin terlintas ide-ide yang diberikan, mungkin berpisah, mungkin adalah pilihan yang terbaik untuk saat itu. Keinginan untuk menyudahi saja hidup ini pernah terlintas di pikiran saya. Saudara tahu nggak? Saya suka baca berita orang yang bunuh diri. Ya, kalau dilihat-lihat asal-asalnya gimana, ternyata ada yang memberi kesaksian. Ya. Oh, dia memang hidupnya karena dia menyendiri, ya. Dia mungkin kesepian, dia selalu komplain kalau di kesepian, akhirnya bunuh diri. Ya, karena dia nggak bisa melihat lagi ada masa depan yang baik buat dia. Saya bisa mengerti perasaan mereka karena perasaan seperti ini pernah juga terlintas di pikiran saya. Hati-hati saudara kalau lagi dalam keadaan kesepian, kesendirian, jangan biarkan pikiran ini lari kemana-mana. Ya, banyak ide-ide yang mungkin kurang baik yang bisa terlintas di pikiran saudara. Keinginan untuk lari meninggalkan segalanya juga pernah terlintas di hati saya. Ya, kayaknya sudah, mungkin ada yang bisa ngerasakan ini. Ya, kayaknya saya hanya kepingin pergi aja. Saya kepingin pergi, saya kepingin escape, saya nggak kuat dengan keadaan saat ini. Saya kepingin escape saja, pingin pergi, melarikan diri, nggak tahu kemana. Melarikan diri. Saya punya satu waktu, ya, satu waktu saya karena
kepingin melarikan diri gitu ya, istilahnya udah nggak kuat, kepingin melarikan diri, ada kesepian, kesendirian yang ada di rumah pun nggak bisa mengerti saya. Ya. Satu hari saya putuskan, rasanya saya mau melarikan diri, jadi saya pergi ke bus stop di depan kompleks saya gitu ya, menungguin bus, nggak ngerti mau naik bus apa, nggak ngerti juga mau kemana, pokoknya saya hanya kepingin lari. Saya kepingin pergi dari tempat itu. Saya ingin tinggalkan semua yang membuat hati ini sesak, yang membuat hati ini nggak enak. Saya kepingin pergi dari situ. Ya, saat itu saya nggak gitu kepikir karena baru pindah ke Singapura. Saya lupa kalau Singapura itu adalah sebuah island ya. Sebetulnya nggak bisa kemana-mana, muter-muter di situ aja kalau naik bus ya. Saya nggak kepikir kalau saya naik bus dari sini nanti balik-baliknya ke sini juga gitu ya. Saya lupa kalau Singapura itu island. Saya pikir kayak di Indonesia bisa ke gunung, bisa ke mana-mana. Ternyata nggak di Singapura, ternyata muter di situ aja. Apa jurusan busnya gitu ya. Ya. Lagi saya nungguin di bus stop itu ya. Tiba-tiba saya sepertinya dengar di hati bilang, kamu mau kemana? Kamu mau pergi kemana? Saya baru sadar kayaknya bukan pilihan yang terbaik untuk pergi. Saya juga nggak ngerti mau perginya kemana. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya kasih kesaksian ini satu hari di kelompok sel ya. Dan ada satu teman saya langsung bertanya setelah kelompok sel selesai, teman saya bertanya, kok saya mau tanya, kok nunggunya di bus stop mana? Dia pikir bisa bertemu Tuhan di situ kayaknya ya. Ya, bisa mendengarkan suara Tuhan di bus stop itu mungkin katanya ya. Ya, saya juga nggak tahu. Ya, ya, dia bertanya gitu. Kok saya cuma pengen tahu satu hal aja dari kesaksian itu. Kok nunggunya di bus stop yang mana? Gitu ya. Saya nggak ngerti masalah dia apa ya. Ya, but kalau ada dari saudara yang berasa saya ingin lari dari kenyataan, saya ngerti apa yang saudara rasakan. Karena itu yang pernah terlintas di hati saya juga. Tapi di tengah keterpurukan, di tengah keadaan yang seperti di dalam gua yang terisolasi, saudara lihat nggak waktu tadi Daud berkata, Daud kalau saudara baca Mazmur 142, dia ngomong itu dia lagi di dalam gua. Kalau saudara baca Elia waktu dia pertemuan di mana? Lagi di dalam gua. Seringkali orang-orang yang masuk dalam masalah ini mereka seperti masuk ke dalam gua. Mereka mengisolasi diri mereka sendiri. Ketika saya ada seperti di dalam gua yang terisolasi, tanpa saya sadari, Roh Kudus memimpin saya untuk mulai membaca Alkitab kembali. Nah, saya mesti bilang sama saudara, saya ini sebelum kejadian ini, saya juga orang Kristen. Saya pernah baca Alkitab, tapi mungkin karena pekerjaan, mungkin lain-lain ya baca Alkitabnya mungkin tidak lancar gitu ya, tidak terlalu tekun membaca Alkitabnya. Karena mungkin kan gitu ya, orang Kristen kan biasanya akan nyari firman Tuhan kan kalau lagi dalam sulit ya, kalau lagi senang kan nggak gitu. Ini bukan yang di sini, maksud saya orang-orang Kristen di sana gitu ya. Orang Kristen di sini mah semuanya mencari Tuhan selalu, saya tahu. Buktinya apa? Ini hari Sabtu jam 5 sore, saudara ada di sini. Yang pasti saudara bukan mencari pembicaranya, karena pembicaranya bukan orang terkenal. Yang pasti saudara ada di sini karena saudara mendengarkan firman Tuhan, benar nggak? Ya kan? Berarti bukan saudara, ini saya ngomong orang-orang di luar sana. Banyak orang Kristen yang baru datang sama Tuhan kalau lagi keadaannya sulit. Ya. Anyway, pada waktu itu, tanpa saya sadari, ya mungkin juga karena nggak ada satupun yang saya bisa kerjakan. Semua yang saya kerjakan gagal. Pada waktu itu belum ada handphone. Ya, bukan nggak ada handphone. Saya nggak punya handphone, gitu ya. Dan waktu itu belum ada smartphone. Ini 20 sekian tahun yang lalu kita masih pakai yang itu, yang nintut-nintut, yang Nokia itu ya. Ya, kita belum ada yang iPhone rasanya belum ada. Jadi kita belum bisa browsing, gitu ya. Detik.com dan lain-lain itu belum ada. Jadi, saya nggak punya ini nggak punya apa untuk kegiatan lain nggak ada. Ya, akhirnya ini mungkin sesuatu yang saya lakukan yang terbaik dalam hidup saya adalah saya mulai pick up my Bible dan mulai baca Alkitab lagi. Nggak tahu kenapa. Saya percaya Roh Kudus yang memimpin saya untuk mulai baca Alkitab lagi. Saya mulai tanpa saya sadari, saya mulai membaca lagi firman Tuhan. Saya memulai baca lagi janji Tuhan. Saya mulai baca lagi kejadian-kejadian di Alkitab. Tanpa saya sadari, sambil baca, sambil komplain sama Tuhan. Kemudian waktu komplain, saya baca kejadian di Alkitab yang sepertinya jawaban buat saya. Saya komplain lagi tentang hal yang lain. Saya baca lagi firman Tuhan yang sepertinya janji Tuhan untuk hidup saya. Saya komplain, saya baca lagi firman Tuhan. Dan ini yang menarik ya.
pada waktu itu. Ya, sepertinya cerita-cerita itu sepertinya diangkat jadi sangat real dalam mata saya, dalam ini sepertinya saya bisa mengerti apa yang terjadi pada saat itu. Ya. Sepertinya Roh Kudus mengangkat firman yang mesti saya baca, di-highlight sama dia supaya saya baca dan dibikin saya mengerti. Tapi saya nggak ngerti kenapa, pokoknya saya baca aja. Tiba-tiba satu hari saya seperti disadarkan. Dari membaca firman, dari apa yang saya baca, tiba-tiba saya sadar, kok sepertinya saya lagi ngobrol sama Tuhan. Kok sepertinya saya tidak sendiri ya. Ada Tuhan yang sedang berbicara sama saya lewat firman yang di Alkitab. Lewat kata-katanya di Alkitab. Lewat janji-janjinya di Alkitab. Lewat cerita-cerita yang saya baca. Dan lewat cerita yang saya baca, saya mulai mengerti satu hal. Ternyata saat itu ada hal-hal yang saya lakukan, yang dosa, yang tidak menyenangkan untuk Tuhan. Dan Tuhan sepertinya mau bilang, you know what? You know what? Yang tidak menyenangkan itu yang membuat menjadi penghalang buat saya untuk bisa menerima berkat-berkatnya. Saudara tahu nggak kalau Tuhan punya berkat-berkat yang banyak buat saudara, tapi seringkali ada penghalang untuk kita bisa menerima berkat-berkatnya. Pada saat itu saya mulai mengerti. Roh Kudus memberitahukan saya apa yang terjadi. Dan saya mulai mengerti apa yang terjadi. Oh, saat itu waktu saya mulai mengerti, saya langsung bertobat, minta ampun. Dan saya ambil komitmen untuk terus percaya pada Tuhan saya dalam situasi apapun. Kalau dulu banyak komplainnya, ya mungkin saudara juga ya, tapi nggak usah ngaku, nggak apa-apa. Ya, kalau lagi masuk masalah banyak komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Kenapa begini dan begitu? Ya, saya juga punya banyak komplain dan setiap saya komplain dijawab sama Roh Kudus lewat firman Tuhan. Setelah saya mengerti, saya ambil komitmen. Tuhan, aku akan percaya pada Engkau. Dalam situasi apapun. Dalam susahkah ataukah dalam senang. Aku akan percaya pada Engkau. Aku nggak mau lagi grumble. Aku nggak mau lagi komplain. Ya, aku mau percaya dengan apapun yang Kau mau berikan, apapun yang Kau mau lakukan dalam hidupku. Setelah saya ambil komitmen, ini yang saya dapat. Dia berikan saya kedamaian. Ada rasa damai di hati saya. Saya mungkin nggak sebutin tadi. Waktu saya lagi lonely, stres, dan lain-lain, jadi sesek, jadi banyak masalah. Saya punya insomnia. Selama hampir setahun lebih saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Tapi semenjak saya ambil komitmen, saya mulai sadari bahwa saya nggak sendiri. Tiba-tiba ada kedamaian di hati saya. Dan besoknya malamnya saya langsung bisa tidur. Dia beri kekuatan dan keberanian untuk saya untuk berdiri lagi dan memulai lagi hidup saya. Apa sih yang terjadi? Firman Tuhan di Yesaya 26 ayat 3 bilang begini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bahasa Inggrisnya enak, dia bilang gini. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Rupanya begitu saya bilang, Tuhan, aku mau percaya pada Engkau. Pada saat saya mengambil komitmen untuk percaya sama Tuhan. Mindset saya berubah untuk percaya sama Tuhan. Pada saat itu juga ada kedamaian yang Tuhan berikan. Kedamaian Tuhan mulai memenuhi saya. Karena saya percaya pada Dia. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Tuhan berfirman, Dia kasih tahu, ini untuk saudara juga, untuk yang kalau saat ini ada yang lagi dalam loneliness ya. Tuhan berfirman dalam Yesaya 45 ayat 3 bilang begini, Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Tuhan yang berjanji, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi di dalam kesendirian saya. Akhirnya saya bertemu dengan Tuhan Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan saya. Pada saat itu saya menemukan harta yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Tuhan Yesus sendiri. Saya menemukan Dia.
Saya menemukan dia. Saudara bisa bayangin nggak? Di mana sih kita bisa mendengarkan? Di pada waktu apa? Kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang terbaik. Katanya Tuhan itu kalau ngomong, katanya Tuhan itu berbisik. Tuhan itu jarang berteriak. Kalau dia ngomong, biasanya dia berbisik. Makanya kalau kita mau mendengar apa yang dia ngomong, kita harus mendekat sama dia supaya kita bisa dengar. Karena kalau dia ngomong, dia berbisik. Kalau dia ngomongnya bisik-bisik, pada saat apa yang kita yang terbaik bisa dengarkan dia? Pada saat nggak ada suara yang lain, pada saat sunyi, pada saat waktu kita sendirian, nggak ada distraction. Di tengah kesendirian, saudara, ini waktu yang terbaik untuk menemukan Tuhan. Percaya, ini waktu yang terbaik untuk menemukan Tuhan adalah waktu saudara lagi lonely. Kalau saudara lagi banyak teman, saudara lagi sibuk, seringkali suara Tuhan tertutup dengan suara-suara yang lain. Tapi kalau saudara sedang lonely saat ini, bersemangatlah. Ini saat-saatnya saudara bisa mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Kenapa saya begitu yakin? Kalau Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Kenapa saya bisa begitu yakin? Kalau janji Tuhan itu ya dan amin. Karena kalau saudara baca di Alkitab, saudara akan menemukan bahwa Yesus sendiri pernah mengalami loneliness. Ketika dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Ketika semuanya, murid-muridnya pergi meninggalkan dia sendiri. Ketika dia harus berjalan sendiri, memikul salibnya. Ketika di kayu salib, dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada satu saat, Yesus memberikan dirinya untuk masuk ke masalah loneliness ini. Untuk mengalami apa sih rasanya loneliness dalam hidupnya. Kenapa sih alasannya? Kok Yesus sampai harus mengalami loneliness, padahal begitu banyak malaikat di sekitar dia di surga. Kenapa dia turun ke dunia untuk mau mengalami loneliness? Supaya saudara dan saya nggak perlu terjebak di dalam loneliness. Karena dia ngalamin loneliness, sekarang dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia ngalamin loneliness, saudara punya teman, committed friend, yang ada selalu bersama saudara, dalam senang dan dalam susah. Committed friend, yang kalau saudara dalam keadaan sukacita, dia bersukacita sama saudara. Tapi ketika saudara melakukan kesalahan, karena kasihnya dia akan menegur saudara dengan kasih. Committed friend yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya temukan dia di mana? Pada waktu dalam kesepian. Pada waktu dalam kesendirian. Saya temukan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Kalau saat ini ada dari saudara yang sedang mengalami loneliness, ini yang saya ingin ajak dari saudara. Maukah saudara untuk dig deeper? Cari Tuhan. Jangan stop dalam perasaan terluka. Jangan stop dalam perasaan sesak. Jangan stop dalam perasaan kecewa. Jangan stop dalam perasaan putus asa. Jangan memanjakan perasaan saudara. Tapi saudara ambil komitmen, Tuhan, aku berasa hal yang kurang enak. Aku berasa kesepian. Kalau saudara dengar apa yang saya katakan, saudara tangkap firman Tuhan. Saudara tangkap Roh Kudus saat ini, saya percaya sedang berbicara pada saudara secara pribadi. Untuk orang-orang yang sedang lonely, dia sedang berbicara sama saudara, aku nggak akan pernah meninggalkan engkau. Nggak akan pernah aku meninggalkan engkau. Saudara jangan stop. Jangan, saya ngerti. Pada saudara lagi masuk dalam masalah kesepian, kesendirian, saudara kehilangan harapan, putus asa, banyak pikiran-pikiran yang mengganggu saudara, tapi jangan dimanjakan pikiran-pikiran itu. Saya ngerti pikiran-pikiran apa yang keluar di pikiran saudara. Tapi saya mau bilang, kalau saudara mau dig deeper, saudara akan menemukan Tuhan. Tuhan bilang begini, mereka yang mendekat padaku, aku akan mendekat sama mereka.
Ini janjinya Tuhan. Tuhan aku akan lakukan. Kalau Tuhan berjanji, dia bukan manusia yang akan ingkar janji. Dia adalah Tuhan yang akan tepati semua janji dia. Dimanapun saudara berada saat ini. Tuhan ingin saudara menemukan dan mengenal dia secara pribadi. Dan kalau saudara dapatkan dia, saudara tidak akan pernah berasa sendiri lagi. Amin. Saudara bisa tangkap kira-kira firman Tuhan hari ini. Saya mau bilang satu hal. Ingat tadi Nabi Elia bilang begini, hanya aku yang tinggal sendiri. Hanya aku sendirian Tuhan. Gak ada satupun yang bersama aku. Hanya aku sendirian Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan di satu Raja-Raja tadi, saudara akan dapatkan Tuhan menjawab Nabi Elia. Dia bilang, no, kamu gak sendiri. Ada 7.000 orang yang sudah aku singkirkan, aku persiapkan. 7.000 orang yang baik, yang mengerti Tuhan. Kamu gak sendiri. Tapi orang kalau lagi lonely berasanya, aku sendirian, gak ada orang lain. Tuhan bilang, no, kamu gak sendiri. Tuhan yang pemurah sebetulnya menyediakan buat saudara orang-orang yang bisa mendampingi saudara. Tuhan meninggalkan gerejanya untuk saudara. Tuhan meninggalkan komunitasnya untuk saudara. Kalau saudara sedang mengisolasi diri saudara, karena saudara aku berasa kesepian, saudara malah mengisolasi diri saudara. Saudara nggak mau keluar, apalagi sekarang lagi pandemik ya, nggak mau keluar, ya, tidak mau ketemu sama orang-orang yang seiman. Saya mau bilang sama saudara, jangan terisolasi di dalam gua, dalam masalah saudara. Go out, find your church. Temukan gereja saudara. Tuhan mempersiapkan satu gereja buat saudara. Kalau saudara pernah ada member di satu gereja, balik ke gereja saudara. Kalau saudara pernah ada di dalam satu komunitas, jangan ngumpet sendiri, jangan isolasi saudara. Balik, Tuhan ingin memberkati saudara. Dalam masalah loneliness juga, Tuhan ingin melepaskan saudara lewat teman-teman yang dia siapkan. Jangan isolasi diri saudara sendiri. Kalau saudara berasa, benar saya kepingin keluar, tapi saya nggak tahu mau kemana. Kalau saudara ada di Singapura, 2 minggu lagi kita akan on-site service. Saya bukannya mau promosi, tapi kalau saudara nggak tahu mau kemana, kalau saudara nggak tahu, kan saya nggak punya komunitas, saya nggak punya gereja, tapi saya ngerti, saya kepingin punya teman-teman yang Tuhan sudah siapkan, itu janjinya Tuhan. Tuhan menyiapkan bukan hanya dirinya sendiri, dia menyiapkan teman-teman buat saudara. Kalau saudara nggak mau untuk keluar, untuk mencari teman saudara, tapi saudara nggak tahu mau kemana, saya undang saudara, 2 minggu lagi, kita akan ada on-site service. Kita ada physical service. Kalau saudara ada di Singapura, kebetulan kita di Singapura, yang di Indonesia, saya mohon maaf, tapi cari komunitas saudara di Indonesia. Jangan sendirian. Tuhan menyiapkan gereja-gereja dia untuk saudara. Ada orang-orang yang sudah dipersiapkan buat saudara. Tapi kalau saudara di Singapura, saudara nggak tahu mau kemana, saya undang untuk ikut. Join us. Join 2 minggu lagi di Bindov Plus on-site service. Di mana adanya segala macam, bisa lihat aja nanti di kita punya medsos. Saudara bisa masuk ke Instagramnya Bindov Plus atau masuk ke Facebooknya Bindov Plus. Di situ nanti ada alamatnya, kapan kita akan lakukan. Hari Sabtu juga, tapi jam 2 siang. 2 minggu lagi, 12 Maret. Ya. Saya ingin undang saudara, ayo datang, join. Jangan makin terpuruk dengan kesendirian saudara. Tuhan menyiapkan teman buat saudara. Cari komunitas saudara, supaya saudara juga jangan sendirian. Amin. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti ya? Saya berharap saudara bisa menangkap ada dari firman Tuhan yang saya berikan, saudara bisa tangkap, saudara bisa mengerti, saudara bisa imani, memberkati saudara. Dan kalau saudara ada dalam masalah loneliness, perhatikan baik-baik, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan berasa sendirian, karena saudara nggak pernah sendirian. Kalau saudara tangkap janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sendiri. Saudara hanya perlu menemukan Tuhan di tengah kesendirian saudara. Kalau saudara bisa temukan, nggak pernah sekalipun saudara akan pernah sendiri lagi. Dalam masalah apapun, Tuhan akan ada selalu bersama saudara. Amin. Amin. Saya ingin berdoa buat saudara.
Dan kemudian kita tutup ibadah ini, ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk semua firman yang Kau berikan ya Tuhan. Kami ingin memuji Engkau Tuhan. Ya Tuhan, terutama kalau ada di sini yang merasa lonely, tapi saudara tangkap sesuatu dalam firman Tuhan, janji Tuhan, saudara puji Tuhan. Saudara pakai mulut saudara memuji Tuhan, karena Tuhan gak melupakan saudara. Puji Dia, karena Dia mengingatkan saudara akan semua janji-janji Dia. Muliakan namanya, temukan Dia secara pribadi, dan saudara akan dapati, saudara gak pernah sendiri lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Aku selesai ya Tuhan untuk membagikan firman-Mu ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, biar roh-Mu sendiri ya Tuhan, yang terus mengingatkan firman-firman-Mu yang sudah diberikan hari ini. Aku percaya firman-Mu yang keluar ya Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Aku percaya walaupun mataku nggak tahu siapa yang membutuhkan ya Tuhan, tapi roh-Mu tahu persis siapa yang sedang membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Siapa yang sedang membutuhkan janji-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Kau lawat saudara-saudaraku di tempat ini yang sedang dalam keadaan terpuruk ya Tuhan. Tuhan, Kau bangkitkan semangat mereka. Kau bangkitkan iman mereka. Tuhan, Kau keluarkan mereka dari jerat kesendirian ya Tuhan. Kau keluarkan mereka dari jerat loneliness ya Tuhan. Berikan pengharapan yang baru bagi mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka untuk mau memulai lagi ya Tuhan. Untuk mau bangkit lagi ya Tuhan. Dan Tuhan, seperti janji-Mu ya Tuhan, pada waktu kami percaya pada firman-Mu ya Tuhan, pada waktu kami percaya pada Engkau ya Tuhan, Kau bilang ya Tuhan, damai sejahtera-Mu ya Tuhan, akan melimpah dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan, damai sejahtera mengalir di tempat ini ya Tuhan, damai sejahtera melawat semua yang membutuhkan ya Tuhan, damai sejahtera ya Tuhan melawat semua yang percaya pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi. Dimuliakan namamu, all the glory just for you ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Binov Plus, angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus. Roh Kudus gak akan membiarkan saudara sendiri. Persekutuannya, penghiburannya akan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya tangkap dan katakan amin. Amin, amin, amin.